Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Ciani, NPM 20060 dari Program Studi Pendidikan Informatika sesi 20C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal, yaitu mengenai metode simple induktif with sound. Nah, untuk jurnal pertama yaitu mengenai sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan metode SAW atau studi kasus DP Sementara Sakti Cipta Dana Finance Kota Bengkulu. Untuk langkah-langkah dalam menentukan metode SAW yaitu diantaranya yang pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, misalnya C1. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif dan kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau C1, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan maupun atribut biaya sehingga matriks ternormalisasi R. Nah, yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi R dari vektor bobot preferensi sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif, misalnya A1. Nah, nilai untuk menentukan sistem alternatif atau VI diberikan sebagai berikut. VI sama dengan sigma N, J sama dengan 1 dikali RIJ. Bobot untuk setiap kriteria yang pertama W1 yaitu berjumlah 20, W2 20, dan W3 60. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk tabel 1 merupakan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, yang mana alternatifnya A1 itu merupakan Muhammad Alif Akbar, A2 Ami Susanti, A3 Indra Kusuma, A4 Ten Kusuma, dan A5 Gilang Ramadan. Yang mana rating kecocokan setiap alternatif itu yang pertama itu sangat buruk, kedua buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Pada tabel 1 ini terdapat alternatif kriterianya yang mana A1 kriteria C15, C24, C34, A2 C14, C25, C33, dan A3 C15, C23, dan C33, A4 C13, C24, C33, A5 C15, C23, dan C33. Nah, dari tabel kecocokan tersebut, maka dapat diperoleh matriks keputusan, yaitu X sama dengan 5, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 3, 4, 3, dan 4, 3, 3, 3, 3. Selanjutnya dilakukan normalisasi matriks X dengan rumus sebagai berikut. RIJ, jika RIJ adalah atribut keuntungan, maka RIJ-nya yaitu XI per maksimal dikali XIJ. Sedangkan jika atribut biayanya yaitu atau cost, maka RIJ sama dengan min XIJ per XIJ. Nah, perhitungan normalisasi matriks X yaitu R1, R11 sama dengan 5 per maksimalnya yaitu 5, 4, 3, 5 sama dengan 5 per 5 sehingga hasilnya itu 1. Dan R21 sama dengan E4 per maksimal 5, 4, 5, 3, 5 sehingga nilai 4 per 5 sama dengan 0,80. Dan begitu seterusnya sampai R53 yang mana R53 yaitu 3 per maksimal 4 dikali 3, 3, 3, 3 sehingga 3 per 5 sama dengan 0,60. Setelah itu maka kita ke tahap hasil normalisasi, yang mana hasil R-nya yaitu 1, 0,80, 1,00, 0,60, 1,00, 0,80, 1,00, 0,60, 0,80, 0,60 sampai 0,60. Proses perankingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambilan keputusan ini sama dengan 0,20, 0,20, dan 0,60 sehingga hasil diperoleh V1 yaitu hasil dari B-nya 0,20 dikali R, yang mana R yang pertama itu 1,00. Nah, jadi 0,20 dikali 1,00 ditambah 0,20 dikali 0,80 kemudian 0,60 dikali 0,80 sehingga untuk V1 sama dengan 0,84. Begitu seterusnya
sampai F5, yang mana V5-nya yaitu 0,20 dikali 1,00 ditambah 0,20 dikali 0,60 ditambah 0,60 dikali 0,60, sehingga diperoleh hasilnya 0,68. Nah, dari hasil perolehan dinilai itu, nilai terbesar adalah pada V1, sehingga alternatif A1 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Nah, sehingga Muhammad Ali Akbar akan terpilih sebagai calon karyawan urutan ranking teratas. Selanjutnya itu jurnal yang kedua. Sistem pendukung keputusan pemilihan asisten dosen menggunakan metode SAU. Nah, untuk langkah yang pertama itu menentukan alternatif, yang mana alternatif yang digunakan berjumlah 3, yaitu 2 mahasiswa yang sebelumnya pernah menjadi asisten dosen untuk mata kuliah dasar pemrograman, yaitu A1 dan A2, kemudian 1 mahasiswa yang belum pernah menjadi asisten dosen yang sebelumnya, yaitu A3. Kemudian yaitu langkah yang kedua menentukan rating kecocokan. Rating kecocokan akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai 1 untuk kurang berpengaruh, nilai 2 untuk cukup berpengaruh, dan nilai 3 untuk sangat berpengaruh. Implementasi SAU-nya yaitu, kemudian untuk langkahnya, yang pertama tahap awal implementasi SAU adalah dengan menentukan kriteria yang dibutuhkan, yang mana kriteria yang telah dibutuhkan adalah IPK, tes pemrograman, kemampuan mengajar, nilai referensi, dan kerjasama. Maka terdapat 5 kriteria. Sehingga tabel 1 merupakan kriteria pengambilan keputusan, yang mana kriteria C1 keterangan IPK, C2 itu tes pemrograman, C3 kemampuan mengajar, C4 nilai referensi, dan C5 itu kerjasama. Selanjutnya adalah tahapnya. Tahap yaitu menentukan bobot berdasarkan setiap kriteria. Untuk bobot IPK itu yang pertama IPK 3,80 hingga 4 itu bobotnya 5 dengan keterangan sangat baik. Yang kedua 3,51 hingga 3,80 dengan bobot 4 itu keterangannya sangat baik. Kemudian 3,31 hingga 3,50 bobot 3 dengan keterangan cukup. Dan 3,00 hingga 3,30 itu bobotnya 2 dengan keterangan kurang. Yang kurang dari 3 itu bobotnya 1, keterangan sangat kurang. Nah, nilai tes pemrograman kemampuan mengajar, referensi, dan kerjasama dinilai minimum 0 dan minimal maksimumnya 100. Nilai tes pemrograman didapat dari hasil tes bahasa pemrograman untuk mata kuliah yang dipilih. Nilai kemampuan mengajar dan kerjasama diperoleh oleh dosen pembimbing akademik untuk mahasiswa yang mendaftar. Nilai referensi diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang sebelumnya pernah menjadi asisten dosen dan diberikan nilai oleh dosen tersebut. Sehingga jika mahasiswa dan mahasiswi yang belum pernah menjadi asisten dosen sebelumnya, maka nilai referensinya adalah 1. Bobot itu tes pemrograman, kemampuan mengajar, referensi, dan kerjasama yaitu terdapat pada tabel 3. Yang mana nilai bobotnya yang pertama 86 hingga 100 itu bobotnya 5, keterangan sangat baik. 76 hingga 85 itu bobotnya 4 dengan keterangan baik. 66 hingga 75 itu bobotnya 3 dengan keterangan cukup. 51 hingga 65 bobot 2 dengan keterangan kurang. Dan kurang dari 50 bobotnya 1 sangat kurang. Nah, untuk tahap selanjutnya itu menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria berdasarkan bobot nilai. Nah, untuk rating kecocokan itu pada alternatif A1 kriteria C1 5, C2 3, C3 4, C4 3, C5 2, dan A2 C1 4, C2 4, C3 4, C4 2, dan C5 3. A3-nya itu C1 5, C2 3, C3 3, C4 1, dan C5 1. 4. Nah, selanjutnya adalah menentukan nilai faktor bobot berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria, yang mana itu yang terlihat pada tabel 4, sehingga nilai faktornya adalah bobot kriteria C1 bobotnya 3, C2 2, C3 2, C4 2, dan C5 3. Nah, tahap selanjutnya adalah menentukan nilai matriks, membuat keputusan berdasarkan kriteria, yang mana X sama dengan 5, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4 dengan R1 dengan R1 0,8, 1, 0,75, 1, 0,75, 1, 0,75, 1, 0,6, 0,3, 0,75, 0,75, dan 1. Selanjutnya adalah menghitung nilai referensi untuk setiap alternatif V1 dengan rumus hasil dari perhitungan nilai referensi, yang mana V1 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 0,75 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 0,5 dikali 3 dengan hasil 10. Dengan F3 yaitu 1
dikali 3 ditambah 0,75 dikali 2 ditambah 0,75 dikali 2 ditambah 0,3 dikali 2 dan 1 dikali 3 dengan nilai 9,6. Berdasarkan perhitungan nilai preferensi, dapat diketahui bahwa V1 memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan V2 dan V3 dengan nilai 9,7. Dengan demikian, nilai alternatif A1 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Alternatif 1 merupakan mahasiswa yang sebelumnya pernah menjadi asisten dosen mata kuliah dasar pemrograman dan memiliki 2 referensi C4 terbesar dibandingkan 2 mahasiswa yang lain A2 dan A3. Selanjutnya itu jurnal ketiga, implementasi sistem pendukung keputusan dengan metode SAU dalam pemilihan guru terbaik. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama menentukan kriteria C yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Yang B, memberikan nilai bobot W dari masing-masing kriteria yang telah ditentukan. C, memberikan nilai rating kecocokan pada masing-masing alternatif dari semua kriteria dengan persamaan 1, X sama dengan X11 kali XIJ, X21 hingga XIJ. Dan yang D yaitu menghitung matriks keputusan berdasarkan kriteria C. Selanjutnya dilakukan perhitungan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau cost atau benefit, sehingga didapatkan hasil nilai kerja ternormalisasi matriks atau RIJ. Nah, untuk persamaan kedua RIJ jika atribut keuntungan X dikali IJ per maksimal XIJ, sedangkan untuk atribut biaya itu minimal RIJ dikali RIJ. Nah, itu persamaan ketiga. Selanjutnya yaitu hasil akhir didapatkan dari proses penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi R dengan faktor bobot, kemudian dilakukan perangkingan sehingga didapatkan alternatif tertinggi dengan persamaan kelima itu VI sama dengan sigma N I EJ sama dengan I WJ dikali RIJ dengan keterangan VI sama dengan ranking untuk setiap alternatif, WJ sama dengan nilai bobot dari setiap kriteria, IJ sama dengan nilai rating kinerja normalisasi. Dan untuk pembahasannya yang pertama adalah menentukan kriteria C. Tabel 1 tabel kriteria dengan kode C1, C2, C3, C4, C5 dengan kriteria ijazah sertifikasi akses kedisiplinan dan tanggung jawab. Dan untuk yang kedua adalah bobot masing-masing W, yang mana kriteria C1 merupakan ijazah dengan bobot 30%, C2 sertifikasi dengan bobot 20%, C3 absen dengan bobot 20%, C4 kedisiplinan dengan bobot 15%, dan C5 ketanggung jawab dengan bobot 15%, sehingga total bobot adalah 100%. Kemudian adalah memberikan nilai ranting kecocokan pada masing-masing alternatif dari semua kriteria. Dan yang pertama itu data guru. Alternatif kriterianya A1, C170, C260, C380, C450, dan C570. A2, C180, C270, C370, C480, C550. A3, C160, C250, C380, C480, dan C570. Kemudian menentukan normalisasi matriks atau R. Sebelum melakukan proses normalisasi matriks, terlebih dahulu menentukan jenis kriteria cost atau benefit. Dalam kasus ini Agentum menggunakan kriteria benefit atau keuntungan. Yang mana kriteria ijazah C1 benefit yaitu nilai maksimal XIJ sama dengan 70, 80, 60 sama dengan 80. Sehingga R11 sama dengan 70 per 80 sama dengan 0,875. Dan R21 sama dengan 80 per 80 sama dengan 1. R31 60 per 80 sama dengan 0,75. Kriteria sertifikasi C2 yaitu dengan nilai maksimal XIJ 60, 70, dan 50 dengan yang diambil yaitu 70. R15 sama dengan 60 per 70 sama dengan 0,87 sampai R32 yaitu 50 per 70 sama dengan 0,71. Dan begitu selanjutnya sampai kriteria tanggung jawab yaitu nilai maksimal XIJ 70, 50, 70 sampai dengan 70. R15 70 per 70 sama dengan 1. R25 50 per 70 sama dengan 0,71 dan R35 70 per 70 sama dengan 1. Setelah melakukan proses normalisasi, maka nilai dari masing-masing alternatif pada setiap kriteria maka didapat nilai matriks normalisasi yaitu untuk R C1 0,875, 1 0,75 dan C2 0,857, 1 0,714, C3 1 0,875, 1 C4 0,625, 1 dan C5 1 0,714 dan 1. Selanjutnya perankingan.
Di mana dalam tahap rankingannya V1 sama dengan 0,3 dikali 0,875 ditambah 0,2 dikali 0,857 kali tambah 0,2 dikali 1 tambah 0,15 dikali 0,625 ditambah 0,15 dikali 1 sehingga hasilnya adalah 0,877. V2 0,3 dikali 1 ditambah 0,2 dikali 1 ditambah 0,2 dikali 0,875 ditambah 0,15 dikali 1 0,15 dikali 0,714 dengan hasil 0,932. V3 yaitu 0,3 dikali 0,75 ditambah 0,2 dikali 0,714 ditambah 0,2 dikali 1 ditambah 0,15 kali 1 ditambah 0,15 kali 1 dengan hasil 0,867. Dan hasil perhitungannya, ranking pertama adalah alternatif A2 dengan nilai 0,932. Tabel tersebut diperoleh bahwa A2 memiliki nilai tertinggi di antara dua alternatif lainnya. Sehingga dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa metode SAL telah memberikan rekomendasi terbaik pada A2. Selanjutnya adalah jurnal keempat, sistem pendukung keputusan penuntun karyawan terbaik menggunakan metode SAL studi kasus Amik Mahaputra Riau. Metode ini mengharuskan membuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk sebuah alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dibandingkan lintas atribut, bobot, dan tiap atribut. Rating tiap atribut telah melewati proses normalisasi sebelumnya. Konsep dasar dari SAL adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kriteria pada setiap alternatif pada setiap atribut, membutuhkan proses normalisasi matriks sampai untuk normalisasi. Dan untuk melakukan normalisasinya, pertama RIJ jika atribut keuntungan XIJ dikali max XIJ sedangkan atribut biaya minimal XIJ per XIJ. Nah, RIJ-nya itu adalah rating normalisasi, sedangkan max XIJ adalah nilai terbesar dari setiap kinerja, minimal XIJ adalah nilai terkecil dari setiap kinerja benefit. Dan untuk pembahasannya pertama adalah kriteria. Mana kriteria penilaian pada tabel 1 C1 itu kedisiplinan, C2 inisiatif, C3 prestasi, C4 kerjasama, C5 keterbatasan, C6 kinerja, dan C7 sosial. Tabel 1 adalah kriteria penilaian yang dicatat dalam menentukan karyawan terbaik di Amik Mahaputra Riau dengan 7 karyawan memiliki kriteria. Yang pertama matriks penilaian untuk Ramayani C15, C24, C34, C45, C54, C64, dan C75. Kemudian Govinda C14, C25, C34, C44, C54, C64, C74 sampai Wayandra C14, C23, C34, C44, C54, C64, dan C74. Nah, untuk contoh matriks penilaian 4 karyawan. Tabel ini untuk melakukan pembobotan untuk masing-masing kriteria. Kemudian adalah matriks keputusan. Matriks keputusan 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 4, sampai 5, 4, 4. Kemudian matriks normalisasi. Ternormalisasi yang pertama adalah 1,08, 0,8, 0,8, 0,8, 1, 0,6, 0,6, 1, 1, 1, 1, 1, 0,8, 0,8, 0,8, dan begitu seterusnya sampai yang terakhir adalah 1, 0,8, 0,8, 0,8. Kemudian adalah bobot kriteria, yang mana bobot kriteria disiplin itu 20, inisiatif 15, prestasi 20, kerjasama 10, ketertiban 10, kinerja 15, dan sosial 10. Untuk hasil metode SAL-nya yaitu dilakukan cara pengalian baris bobot kriteria dengan baris pada matriks ternormalisasi R. Ada proses hasil perhitungan manual dengan metode SAL yaitu pada tabel 6. Di mana V1 Ramayanti matriks ternormalisasi 1 0,811 0,811 dengan total 95. Kemudian V2 Govinda 0,811 0,811 0,892. Sulastri dengan V3 0,8 0,6 1 0,8 0,8 1 0,8 itu 79 totalnya. Dan V4 Wayandra Nanan 0,8 0,1 6 0,8 0,8 1 0,8 dengan total 84. Berdasarkan hasil perhitungan maka rekomendasi karyawan terbaik adalah V1 karena mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan perhitungan dengan metode SAL.
Selanjutnya adalah zona terakhir yang kelima, implementasi metode SAWU dalam penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 16 Medan. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah yang A, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, misalnya C1. B, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dan membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria C1, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, yaitu baik itu atribut keuntungan maupun biaya, sehingga matriks ternormalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari perankingan, yaitu penjumlahan dan perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot preferensi, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif, misalnya A1. Pada SMA Negeri 16 Medan merupakan salah satu sekolah negeri yang dalam proses penerimaan siswa baru di setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga tidak dapat menampung semua calon siswa mendaftar pada SMA Negeri 16 Padang, sehingga melakukan penyeleksian penerimaan calon siswa dengan 4 kriteria. Yang pertama, nilai rapor, nilai UN atau ujian nasional, dan nilai tes tertulis dan tes wawancara. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama adalah tabel 1, bobot preferensi. Kriterianya adalah nilai rapor dengan bobot 30 keterangan C1, nilai UWIN nilai bobot 25 keterangan C2, tes tertulis bobot 20 keterangan C3, dan tes wawancara bobot 25 dengan keterangan C4. Sehingga perhitungan untuk sampel nilai calon siswa adalah alternatifnya Anton. Mana Anton ini nilai rapor atau C1 95, C2 70, C3 50, dan C4 70. Randy C1 80, C2 70, C3 85, dan C4 80. Siska 80, C1-nya C2 60, C3 80, dan C4 80. Kemudian Daniel C1 70, C2 40, C3 80, dan C4 78. Dan adalah penentuan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, yaitu pada tabel 3. Alternatif Anton C1 5, C2 70, C3 50, C4 70, Rindy 80, 70, 85, 80, Siska C1 80, C2 60, C3 80, dan C4 80. Sedangkan Daniel C1 70, C2 40, C3 80, dan C4 78. Sehingga matriks keputusan dari tabel rating itu yaitu berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria, yaitu dengan faktor atau W 30, 25, 20, 25, sehingga tabel kecocokan X-nya yaitu 95, 80, 80, 70, 70, 70, 60, 40, 50, 85, 80, 80, dan 70, 80, 80, 78. Sehingga normalisasi matriks keputusan, melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating siswa normalisasi RIC pada AI pada atribut CJ. Sehingga apabila atribut keuntungan maka nilai XIJ dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai maksimal XIJ dari tiap kolom, sehingga atribut biayanya adalah minimal XIJ dari setiap kolom. Nah, cara menghitungnya ini ada berdasarkan jenis kriteria. Yang pertama, kriteria keuntungan atau benefit. Satu, calon siswa Anton, R11-nya yaitu X11, A11 per max I, atau X11, X21, X23, yaitu 95 di max XI-nya, max I-nya itu 95, 80, 80, 70, sehingga 90, 95 sama dengan 1,00. Sampai R14 dari mana? X14-nya adalah per X maksimal yaitu 70 per 70 di 80, 80, 78 dengan nilai 70, 80 dengan hasil 0,87. Begitu juga dengan calon siswa Randy, R11-nya yaitu 0,84, R12-nya 0,87, R13-nya 1,00, R14 1,00. Sedangkan calon siswa Rizka R11-nya 0,84, R12 0,75, R13 0,94, R14 1,00. Nah, untuk calon siswa Daniel R11 0,75, R12 0,50, R13 0,94, dan R14 0,95. Sehingga matriks ternormalisasinya yaitu terbentuk R sama dengan 1,00, 0,84, 0,84, 0,73, 1,00, 0,87, 0,75, 0,50, 0,58, 1,00, 0,94, 0,94, 0,87, 1,00, 1,00, dan 0,795. 97.
Adalah referensinya itu dijumlahkan dengan hasil kali antara matriks normalisasi R dengan nilai bobot B. Sehingga nilai referensi dari setiap alternatif saling siswa adalah V1 sama dengan 1,00 dikali 30 ditambah 1,00 kali 25 ditambah 0,58 dikali 20 ditambah 0,87 kali 25 dengan 88,33. V2 91,95, V3 87,25 dan V4 77,45. Sehingga nilai terpilih ada pada V1, V2, V3 adalah rekomendasi alternatif terpilih sebagai alternatif terbaik jika kuota 3. Jika kuota 2 yang terpilih V1 dan V2 saja ada disiapkan berdasarkan kebutuhan sistem. Dengan demikian, maka nilai yang gagal akan segera diarahkan pada sekolah kuliah yang dekat dengan SMA 16 Medan. Sedangkan untuk nilai yang tertinggi itu jatuh kepada V2 yaitu 91,96. Baiklah, demikian hasil review Anda. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.